Ya baik, boleh. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, Ibu Muslimah siap untuk ujian? Ibu Muslimah siap untuk ujiannya? Bu Muslimah dengar suara saya? Bu Muslimah. Oke. Dengar suara saya, Bu? Ibu Muslimah. Belum dengar kayaknya. Ya Allah. Bu, Ibu Muslimah. Halo. Apa yang dilihat di bawah mejanya tuh? Lihat sini. Lihat kameranya, Bu. Kali. Halo. Bu Muslimah. Halo. Halo, Bu Muslimah, lihat saya nih. Ah, iya, Ibu. Ya, Pak. Suara enggak ada, Pak, suaranya. Bu Muslimah, coba inilah, Bu. Ada suara saya. Bu. Ini pakai bahasa isyarat nih, Bu nih. Pakai headset, Bu, coba. Nggak dengar dia. Nggak dengar suara. Bu Muslimah dengar nggak nih suara saya nih? Nggak dengar suara. Tuh, dia pakai bahasa isyarat. Yang mana nih kita uji bahasa isyarat? Pakai headset, Bu, hands free. Masalah. Padahal tadi kami Zoom di ruangan sebelah kedengar, Bu. Pakai handset? Iya. Pakai handset, Bu. Ibu Muslimah itu dipanggil di dalam grup, Bu. Oh, sinyal. Aduh. Jadi gimana, Ibu? Ya coba gini, Ibu Muslimah keluarkan, ganti yang lain. Ini terakhir ya? Satu lagi, Bu, malah ya. Nah, Bu. Satu lagi ya, Bu. Pak Mika, Ibu Muslimah dikeluarkan, masukkan yang lain. Itu, Pak. Ya, siap, Pak. Ya. Coba dulu. Ini dia nggak dengar gimana tuh? Dia mengemegang apa nggak ngerti nih. Tuh, lihat-lihat kemana. Ayah wae sih Ibu Muslimah. Aduh. Apa, Pak? Gini, Pak. Pak, Ya, saya masukkan Pak Teddy juga masuk sini, Pak ya. Enggak apa-apa. Enggak usah. Bu Jangan Muslimah Pak Teddy, dengar. Pak. Halo, Pak. Dengar suara saya? Iya, Pak, dengar, Pak. Ibu. Iya, Pak. Tadi ngapa nggak dengar? Iya, tadi itu entah ada masalah apa nggak tahu, Pak. Tahu-tahu tiba-tiba hilang, Pak, suara, Pak. Oke. Ya, baik. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, Bu. Ini menyita waktu Ya, juga. Nggak apa-apa ya. Jadi gini, ya, kita Pak. mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bu. Ya, Pak. Ibu sebagai guru udah berapa tahun nih? Sudah masuk 13 tahun, Pak. 13 tahun. Ya, ngajar di mana nih? Ngajar di SMP N19 Merangin, Pak. Oke. Ibu ada bawa kertas nggak? Ada, Kertas, Pak. penanya ada? Ada, Pak, spidol, Pak. Oh, bagus, gitu. Iya, Pak. Ibu tuliskan kalimat, Ya, 2 kalimat syahadat. Ya, Pak. Tuliskan ya. Ya, Pak. Ya. Sebentar ya, Pak. Silakan. Ya. Asyhadu alla asyhadu anna Muhammad
Rasulullah. Ya sudah, oke. Ya tunjukkan, Ya, Pak. tunjukkan. Ini, Ya, Pak. mana? Oh, angkat Ini, sedikit, Pak. angkat sedikit, agak mundur, mundur, agak ke belakang. Oh, sip, bagus, angkat. Ya, geser ke kiri Ini, Pak. sedikit, geser ke kiri sedikit. Oke. Ini, Pak. Rasulullah. Oke. Ya, Ya, Pak. nih bagus. Cuman Ya. hotnya nih. Ya, Pak. Itu hotnya di ini kan lebih dirapikan ya. Terus itu lamnya Ya, alif ketemu lam itu ya. Terus Ya, Pak. aduh, Anna Muhammad. Muhammad. Mana tuh mim ada anunya tuh. Coba lihat Ada tuh. ada tasdidnya, Pak. Muhammad Dar. itu Dar. ya. Itu tuh Muhammad. dua ya. Itu Iya, dua apa Pak. satu tuh? Dua, Pak. Tan abo, fathah tanwin, Pak. Nah, Iya, Pak. ketemu dengan Ro, Pak. oke. Jangan Muhammad. terpisah di bawah gitu. Ya, Pak. Oke. Muhammadar Rasulullah. Bagus. Ya, Pak. Nah, Bu, lanjutnya Ibu ngaji ya. Ya, silakan baca. Surah apa tuh? Coba buka Qurannya tuh. Ya, Pak. Terserah, Pak, surahnya, Pak. Ya, buka dulu surahnya. Surah apa itu? Ya, Pak. Surahnya apa tuh? Suratnya, surat itu, Pak. Surat Al-Baqarah, Pak. Ayat. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 10. Surat Al-Baqarah ayat 10. Ya, coba. Mulai ya, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Walahum adzab. Sadaqallahul azim. Suaranya deh. Nah, suaranya hilang. Hotnya Bu ya, yang tulisan tadi hotnya tuh rapikan. Ya, Pak. Nah, bacaannya tuh pasohanya tuh ya. Ya, Pak. Apa ya pengucapannya tuh. Terus Ya, Pak. tadi tuh sebelum selesai tuh sengaja saya macam mana Ibu menyelesaikannya tuh. Ya, Pak. Tuh kan Ya. belum selesai ayatnya. Saya bilang sadaqallahul azim. Nah, Ibu cara menyelesaikannya tuh apa tuh membacanya penutupnya tuh jangan berhenti pada tempat yang salah. Ya. Ya. Nah, baik. Ibu Uyun, silakan Ibu Uyun. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mengenai bacaan syahadatain tadi ada yang masih kurang tepat ya, Ibu Muslimahnya. Muslimah ya. Bu. Ya, Bu. Asyhadu Allah, annya itu punya Ibu kan panjang tuh. Harusnya kan asyhadu an biasa. Ya. La Iya. Nonnya non biasa, Bu. Iya, nun biasa baru kurang alif kan. Asyhadu anna Ya. Muhammadar Rasulullah. Lemnya kayaknya nggak ada tadi tuh, Bu, atau Ada, karena Pak. terlalu Ada, mikir Bu. ya? Ada, Bu, tapi ini, Pak. Lemnya Ini, Bu. mana? Ini, mana? Muhammadar Rasul Ini. bawah lagi. Oh, di bawahnya ya Muhammadar Rasulullah. Iya. Oke ya, itu harusnya kan nggak boleh pisah itu. Jadi Iya, nyambung gitu, karena nggak cukup. Iya. Oke. Nah, untuk bacaan ayatnya fi qulubihim maradun itu harusnya kan dengung di situ. Iya. Tapi Ibu bacanya tidak ada yang bacaan yang kurang dengung, tajwidnya masih ada yang kurang pas. Ya. Ya, nanti bisa diperbaiki. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dilanjutkan Pak Dokter.
Oke, terima kasih Bu Yun. Baik, Ibu Muslimah Iya, udah Pak. 13 tahun jadi guru ya. Bu, kurikulum itu apa ya Bu ya? Kurikulum apa ya? Eh, rangkaian suatu pembelajaran yang mau disampaikan kepada peserta didik. Ya, oke. Kurikulum itu fungsinya apa tuh untuk dalam sebuah mata pelajaran tuh? Kurikulum tuh fungsinya itu Pak, sebagai panduan seorang guru yang mau disampaikan kepada peserta didik Pak. Sebagai Oke, panduan. ya. Turunan dari kurikulum itu apa? Ibu udah lihat nih, Ibu ngajar mata pelajarannya PAI ya? Ya Pak. Ya, Ibu lihat PAI, Ya, Pak. kurikulumnya. Ya. Sudah tahu kurikulum, itu turunan dari kurikulum itu apa, Bu? Apa ya? Pas Pak. Hah? Kok apa? Turunan kurikulum apa, Bu? Pas? Ya. Apa tuh pas? ATP, selabus itu Pak. Nah, Iya, CP, iya. TP, ATP itu Pak. Iya, silabus. Iya Pak. Iya. Kok pas gitu. Turunan di bawah silabus tuh apa lagi tuh di bawah silabus? Di bawah silabus tuh TP Pak. Apa tuh TP? TP itu capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran TP. Iya, tujuan pembelajaran di kurikulum juga sudah ada. Di silabus juga sudah ada itu secara garis besar. Ibu kan nggak bikin kurikulum. Ya, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ya, nah di bawah silabus itu apa? Di bawah silabus? Materi, konten. Iya, itu materi konten tuh adanya di mana? Di modul ajar Pak. Di modul mana, Bu? Ibu sebelum action ke kelas itu Ibu bikin apa tuh? Bikin perangkat pembelajaran Pak. Nah, itu Iya, Pak. dia. Perangkat Iya. pembelajarannya salah satunya modal Ibu hadir di kelas itu. Modalnya pakai apa itu? Modalnya harus menguasai materi Pak yang akan diterapkan di kelas. Ya, menguasai materi betul. Maksudnya itu namanya itu ya yang Ibu bawa ke kelas tuh apa tuh? Ibu tahu nggak RPP? Iya Pak. Seperti ini Pak. Kemarin sudah peer teaching. Ibu Iya, kan Pak. modalnya itu pakai itu kan. Iya Pak. Yang pertama tuh harus mempersiapkan pendahuluan dulu Pak. Nah, yang kedua tuh isinya pendahuluan tuh diantaranya ya salam. Setelah itu salam, menanya kabar Pak. Nah, setelah menanya kabar, cukup ya. Berarti Ibu tahu. Jadi mulai Ibu dari pahami kurikulum, ya Ibu pahami silabus, ya. Tadi Ibu pahami lagi RPP, ya. Iya Pak. Nah itu dia. Oke, Bu. Ya, pedagogik itu bagian dari apa tuh? Kalau Ibu sebagai guru kan ada. Pedagogik itu bagian dari apa itu? Pedagogik itu bagian dari metode apa ya? Ilmu pendidikan, Pak. Hah? Pedagogik itu apa tuh? Bagian dari apa kalau di guru? Pedagogik itu bagian dari apanya tuh? Pedagogik itu bagian dari Jadi perencanaan, pelaksanaan, Pak. Iya. Pedagogik itu bagian dari kompetensi guru, Bu. Ya, maaf Pak. Iya Pak. Iya maaf Pak. Iya. Kompetensi guru itu ada berapa? Ada 3 Pak.
Oh, Eh, apa saja tiga? Tiga itu eh, apa? pengetahuan, keterampilan, sikap. Iya, iya, Bu ya. Kompetensi guru itu ada Oh, 4 ya. iya Pak, iya Pak, Apa itu? iya Pak. Jadi guru itu dituntut dia memiliki 4 kompetensi. Iya Pak. Ya. Empat kompetensi itu. Pertama itu kompetensi pedagogi. Iya, Dua profesional, kompetensi. profesional. Iya. Terus 3 kompetensi. Eh, kepribadian. Nah, terus satu lagi. Apa ya Pak ya? Lupa Pak. Apa Pak? Sosial. Sosial Pak, yang keempat Pak. Nah, baik ya. Jadi 4 kompetensi itu Ibu harus pahami ya. Insya Allah Pak. Itu terkait dengan pedagogik. Ibu salah satunya itu ada 4 kompetensi, ada salah satunya itu pedagogik. Ya Pak. Nah, pedagogik itu, Bu, Ibu dalam melaksanakan pedagogik ini, Ibu menerapkan beberapa dalam pembelajaran itu Ibu menerapkan pertama ada yang dikenal dengan 3 ranah itu, kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Nah, bagaimana Ibu menerapkan 3 hal ini pada mata pelajaran PAI itu? Untuk bisa mencapai 3 ranah ini, bagaimana Ibu dalam pembelajaran PAI? Boleh kasih contoh materinya apa? Tapi ada capaiannya 3 ini. Apa tuh? Dengan cara menyampaikan materi kepada siswa, setelah itu dipraktekkan apa yang perlu dipraktekkan dalam sebuah materi tadi itu Pak. Iya, maksudnya contohin materinya. Udah, materinya beruduk. Di beruduk itu capainya 3 itu. Ya, 3. Kognisi, afeksi, psikomotorik. Nah, gimana? Nah, beruduk. Coba beruduk itu ada 3 yang harus kita capai. Nggak bisa cuman hanya sebatas niat berwudu, cara berwudu, tetapi ada kelanjutannya tuh seperti apa. Ya. 3 ranah itu tercapai. Gimana tuh? Yang pertama itu Pak ngasih penjelasan, setelah itu dikasih soal-soal, setelah itu kita ngasih contoh kepada siswa bagaimana cara berwudu. Ya. Terus selanjutnya siswa disuruh presentasi maju ke depan untuk mempraktekkan cara berwudu tersebut, Pak. Nah, itu baru 2 itu. Kognisi dan keterampilan. Afeksinya gimana? Itu Pak, dengan cara praktek tadi Pak. Praktek berwudu tadi Pak. Iya. Iya, Bu ya. Baik. Jadi 3 ranah itu Bu ya, kalau berwudu. Knowledge, attitude, dan skill ya. Nah, jadi pertama itu secara kognitifnya itu oke tadi. Niat berwudu, cara berwudu. Ya, terus keterampilannya itu apa? Praktek. Praktek. Ya. Oke. Afeksinya gimana? Wudu itu bagian daripada apa? Bagian dalam babnya bab apa itu? Bab bersuci, Pak. Nah, jadi gini Bu ya. Jadi 3 ranah itu harus tercapai. Pertama, dia bisa baca niat duduk, dia bisa melakukan duduk dengan baik dan benar. Ya. Yang berikutnya itu adalah bagaimana dia terampil berwudu. Sudah itu sikap. Ya, untuk melihat sikap orang berwudu itu yang harus kita sampaikan sama anak-anak.
apa makna dari bersuci itu? Nah, Ibu nanti sampaikan ya, makna bersuci itu kenapa kita mensuci muka? Itu untuk sikap, Ya, ya, agar Pak. muka kita selalu bersih, mata kita melihat yang baik-baik, hidung kita mencium hal yang bagus-bagus, mulut kita bicara yang baik-baik. Itu taharah. Bab bersuci, mulut harus suci, hidung penciuman harus suci, mata harus suci. Ya, Pak. Terus telinga itu yang didengar yang baik-baik gitu. Itu afeksi, sikap. Bagaimana menanamkan sikap orang berwudu? Kenapa kaki kita dicuci? Kenapa tangan kita dicuci, dibasuh? Itu kenapa? Ya agar tangannya baik, selalu megang yang baik, memberi sedekah. Kenapa kaki kita harus dicuci? Biar melangkah ke tempat yang bersih-bersih, yang bagus-bagus. Nah, itu kadang nggak diterapin oleh guru. Ya, sama dengan misalnya niat mandi wajib. Ibu apa nggak? Insya Allah, Pak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu apa ya? Saya lupa. Nah, tuh gimana tuh? Ya, lupa, Pak. Nah, kalau lupa, baca niat nggak kalau mandi? Iya, Pak. Tapi karena grogi tadi, Pak. Nah, baik ya. Baik, Bu ya, Ibu Muslimah, nanti itu diingat ya. Bahasa Sama dengan artinya seperti boleh, Pak? itu. Ya, Artinya boleh, Pak? enggak lah, saya minta niatnya, bukan niatnya, bukan artinya, saya minta niatnya kan. Nah, jadi Bu, nanti kalau Ibu mengajarkan, itu juga bab bersuci tuh. Ya. Jadi Ibu nanti mengajarkan kepada anak-anak itu, di samping dia, Bu, dosa diingat lagi. Ya, nanti Ibu mengajarkan itu, jadi Ibu mengajarkan kognisi, afeksinya, dan psikomotoriknya. Sudah, cara mandinya benar nggak? Mulai dari mana? Yang kanan, tidak boleh pakai sabun. Banyak anak-anak sekarang mandi wajib pakai sabun. Itu sudah bersih nggak tuh? Bener nggak? Nah, terakhir Bu, kalau anak, kenapa kamu sampai mandi wajib? Itu dijelaskan. Terus sikapnya seperti apa? Nah, kalau dia sudah mandi wajib, itu tidur nggak boleh lagi sembarangan, duduk tidak boleh sembarangan. Ingat, Pak. Tidur masuk kamar, kamarnya dikunci. Ingat, Pak. Jangan ada orang nonton TV, nggak bisa basing-basing duduk, basing baik. Nah, itu sikap ya. Nah, Saya ingat, Pak, niatnya, Pak. Apa tuh? Nawaitu gusla lirofil hadasil akbari fardul junubi lillahi ta'ala. Nah, iya, ini sudah sering mandi tapi lupa gitu ya. Iya, Pak. Ya, baik ya. Pak. Saya pikir itu yang menjadi kemampuan seorang guru. Ibu 8 standar mutu pendidikan tahu nggak? Delapan standar pendidikan, mutu pendidikan. Ada yang ingat? Oke. Ibu 9 kode etik guru? Tidak juga ya. Nah, baiklah Bu. Ya, jadi Bu harus paham itu ya. Nanti di kelas Bu, bagaimana membentuk satu lagi nih? Membentuk karakter siswa itu bagaimana? Dengan cara memberikan contoh sikap, dengan cara memberikan contoh sikap yang baik kepada siswa. Contohnya Pak, misalkan dalam sebuah kita mempunyai makanan, diajarkan kepada anak ini harus bisa saling berbagi gitu Pak. Oke, ya baik ya. Jadi itu yang mungkin dari saya ya, Bu Bu Muslimah. Selamat Pak ya. Memang makasih Pak. Ibu harus banyak pahami betul ya terkait pedagogik itu, karena ranahnya nggak lepas dari 3 ranah itu ya. Kalau guru juga nggak boleh lari dari 4 kompetensi itu ya.
Ya, terus yang satu tuh kode etik guru. Nah, itu hal yang paling penting Ibu harus pahami. Ya, Oke? Pak. Makasih, Pak. Dan selanjutnya action di kelas tadi. Itu sudah kami uji kemarin peer teaching-nya, tapi bagaimana koneksitas antara peer teaching dengan perilaku, kompetensinya. Ya, dan pedagogik yang tadi utamanya itu ada pedagogik, yaitu terkait Ibu mulai dari menyiapkan bahan ajar, memahami kurikulum, ya Ibu bikin silabus, perangkat pembelajarannya, sampai Ibu action di depan kelas dan keluar kelas, membuat laporan pembelajaran dan evaluasinya. Itu harus dipahami ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Muslimah. Selanjutnya silakan Bu Uyun. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Ibu Muslimah. Ya, Bu. Bu Muslimah di grup nggak ada ya mengirim modul ajarnya. Tapi saya baca di LMS. Ibu sudah upload ya di Iya. LMS. Iya, Pak. Ya, Bu. Yang Ibu upload itu RPP. Ya, Pak. Ya. Nah, Ibu ngajar di kelas berapa, Bu? Di SMP ya? Di SMP Kelas kelas berapa? 8. Kelas 8, Bu. Kelas 8. Materinya tentang apa, Ibu? Materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, Bu. Oke. Nah, dari materi itu tujuan pembelajarannya siswa diharapkan dapat apa? Siswa diharapkan dapat mengerti makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyebutkan kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, apa yang Ibu lakukan? Dengan cara menyampaikan materi yang kita sampaikan di dalam lokal kepada siswa. Oke, nah Ibu kan menyampaikan materi. Ya, yang Dalam proses pertama pembelajarannya dengan metode ya, Bu ya. Metode. Metode apa yang Ibu gunakan? Metode discovery learning. Discovery learning. Discovery learning. Apa itu, Bu? Discovery learning. Kalau sepengetahuan saya ya Bu ya, itu metode yang menemukan jawaban dari sebuah masalah. Ya, discovery penemuan ya. Kenapa Ya. Ibu menggunakan metode ini? Apakah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai? Karena dengan metode itu anak-anak bisa paham dan mengerti apa yang ingin kita capai. Misalkan, contohnya, misalkan kita dengan memberikan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu mengharapkan siswa bisa menemukan sesuatu dari jawaban tersebut, dari pertanyaan soal tersebut, Bu. Oke. Apakah Ibu di dalam pembelajaran menggunakan teknologi? Kebanyakan tidak, Bu. Kenapa, Bu? Paling di sini saya cuma memakai HP untuk mencari sumber informasi. Gimana cara dengan pakai HP Ibu sendiri? Bukan, Bu. Dengan cara menyuruh anak-anak itu membawa HP, Bu. Jadi nanti kalau ada kesulitan dalam sebuah soal-soal tersebut, bisa mencari di suatu HP lewat Google, Bu. Mereka nyari, boleh siswa itu bawa HP ke sekolah? Tergantung pelajarannya, Bu. Kalau misalkan yang membutuhkan, boleh bawa HP. Tapi dengan syarat, HP tersebut setelah mapel itu selesai, dikumpul kembali kepada wali kelasnya, Bu. Gitu. Efektif? Insya Allah efektif, Bu. Di sekolah saya sudah diterapkan seperti itu, Bu. Kalau memang memerlukan alat teknologi, silahkan dibawa. Nah, kalau ketika menyampaikan materi pelajarannya, menggunakan apa? Apakah hanya menggunakan buku paket saja atau pakai apa lagi? Media ya? Biasanya kalau saya tuh Pak, Bu, dengan cara bikin gambar alat peraga itu, Bu. Menggunakan apa? Menggunakan karton, Bu.
karton, terus ditempel, misalkan nih Bu, sebutkan kitab-kitab tuh kan, saya print gambar Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur gitu Bu. Jadi nanti di situ di dalam karton tersebut, di dalamnya tuh saya bikin amplop gitu Pak Bu, 4. Jadi di situ tuh anak tuh suruh menyebutkan, oh kitab Cocokkan. suci, mencocokkan itu. Kenapa tidak menggunakan teknologi, misalnya menggunakan proyektor, infocus, PPT, fasilitasnya kurang atau bagaimana? Pertama ya kurang Bu, yang kedua memang terus terang Bu, kalau saya tuh agak kurang dari ini Bu, Penguasaan menggunakan teknologi, penguasaannya kurang. Jadi pernah atau nggak menjelaskan materi menggunakan PPT? Pernah tapi jarang Bu. Jarang. Oke. Oke, nah itu jadi kalau fasilitas di sekolah ada, masalahnya di kemampuan ibu yang kurang. Ya, ada Bu, tapi cuman kadang-kadang gini Bu, kan materi itu 13 Bu, terbatas gitu Bu. Sering rebutan gitu loh Bu. Oh begitu. Iya. Oke. Jadi ibu berinisiatif untuk menggunakan media tradisional ya, konvensional. Iya. Nah seharusnya karena zaman sekarang udah modern, harusnya memang menggunakan teknologi terbaru ya Ibu ya. Jadi kalau pakai PPT itu kan materi yang tersampaikan bisa lebih maksimal, mungkin penggunaan gambarnya tanpa harus kita ngeprint terus nempelnya lagi. Kalau pakai PPT atau pakai animasi gambar yang langsung itu kan bisa langsung ditampilkan. Insya Allah. Atau mungkin nanti ada video atau ada audio, itu perlu dikembangkan ya Bu ya. Insya Allah kedepannya Bu, setelah ini Insya Allah saya laksanakan Bu. Insya Allah. Ya harus itu ya Insya Allah. Guru yang sudah bersertifikasi harus bisa mengembangkan diri ya dengan penggunaan Insya Allah Bu. Oke, nah untuk bagaimana cara Ibu meningkatkan cara berpikir kritis siswa? Dengan cara memberi pertanyaan kepada siswa Bu. Bagaimana keadaan di kelas? Apakah semua siswa bisa menanggapi pertanyaan itu dengan jawaban yang diharapkan? Tidak Bu. Sebabnya kemampuan siswa tidak semuanya sama Bu. Oke, nah bagaimana cara agar menarik untuk bisa terlibat aktif dalam pembelajaran? Dengan cara membimbing anak lebih dekat lagi Bu. Dengan cara apa Bu? Membimbing lebih dekat lagi? Misalkan memberikan pertanyaan yang lebih mudah lagi dibandingkan yang tadi Bu, gitu Bu. Yang ya, dia mengerti gitu Bu. Yang menjadi penggunaan kata-kata yang lebih mudah dimengerti, kemudian diawali dengan pertanyaan agak mudah, kemudian agak-agak sulit gitu ya. Nah, untuk penilaiannya sendiri bagaimana Bu? Untuk materi kitab-kitab Allah ya? Ya. Yang pertama tuh penilaian pengetahuan. Yang kedua sikap. Yang ketiga psikomotor. Nah, kalau untuk aspek pengetahuannya, apakah Ibu menerapkan soal HOTS di dalam penilaian? Ya, tergantung kemampuan siswa, Bu. Enggak, kalau soal untuk mengetes kemampuan, misalnya Ibu ngasih soal formatif, misalnya 5, apakah beda soal untuk siswa yang satu dengan siswa yang lain? Sama kan? Untuk yang pertama sama Bu, tapi nanti kalau sudah diadakan penilaian ternyata masih ada yang remedial, dikasih soal-soal yang lebih mudah lagi Bu. Seperti itu. Nah itu makanya di pertanyaan yang awal tadi penilaiannya kan harusnya sama untuk semua siswa ya. Nah itu apakah Ibu memasukkan soal HOT, higher order thinking skill? Ya. Oke.
Oke, itu harus dimasukkan ya soal hoax Iya. itu sesuai dengan konteksnya. Iya, Bu. Kemudian yang mau saya tanyakan tentang proyek P5 PPRA, Bu. Nah, Apa proyek yang Ibu lakukan di dalam modulnya? Membuat apa tuh, Bu, dari barang bekas berupa botol-botol minuman tuh, Bu. Yaitu dibikin menjadi lampu lampion tuh, Bu. profil apa yang ingin dicapai dari proyek tersebut? Yang pertama supaya anak-anak tuh yang pertama menjadi kreatif, yang kedua supaya lingkungan sekolah tuh tetap bersih dan terjaga dengan adanya kita menggunakan sampah-sampah bekas tadi, Bu. Ya, nanti dibaca lagi ya Bu di modul P5 PPRA-nya kan ada profil pelajar Pancasilanya apa yang mau dicapai, kemudian profil rahmatan lil alaminnya apa itu nanti dibaca lagi. Dan apakah Iya. untuk melakukan proyek ini ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan guru pelajaran lain Iya, atau Bu. pihak sekolah? Kolaborasi itu, Bu, dengan mapel lain tuh, Bu. Dengan pelajaran apa yang terkait dengan pembuatan Dengan atau daur dengan pelajaran IPA, Bu. Yaitu matematika. Dengan mapel lagi ya. kalau kaitannya dengan pendidikan agama Islam dengan proyek tersebut nyambungnya di mana? Nyambungnya yaitu, Bu, dengan adanya kita nih memanfaatkan sampah bekas tadi, jadi sekolah ini tetap bersih, Bu, karena di dalam agama Islam tuh ya Bersihan. kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, itu ya Bu ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir tentang proposal penelitian. Ibu mengangkat judul apa untuk PTK? Implementasi model pembelajaran discovery learning tuh, Bu. Oke, menggunakan model discovery learning. Iya. Ibu sudah ada teorinya. Teori siapa? Discovery learning itu. Lupa. Bagaimana prosedur pelaksanaan discovery learning itu sesuai dengan teori? Ada di dalam proposal Ibu ya di bab 2. Yang pertama apa ya? Lupa, Bu. Lupa ya Bu ya? Lupa Iya. kalau nggak dibaca. Oke. Iya, lupa, Bu. Baik. Ya, yang jelas yang mau saya sampaikan di sini untuk PTK-nya pastikan model discovery learning yang Ibu praktekkan nanti di kelas, itu kan nanti masuknya di siklus 1, siklus 2 menggunakan discovery learning. Nah, itu harus sesuai dengan teorinya. Jadi, jangan hanya berdasarkan pemahaman Ibu sendiri, tapi nggak ada dasarnya. Gitu. Jadi, harus ada dasarnya. Makanya Ibu melakukan itu pentingnya untuk meningkatkan kemampuan mengenai materi ini ya Bu ya, terkait dengan materi kitabullah ini. Ya. Harus disesuaikan teori dengan prosedur pelaksanaannya. Baru nanti bisa dilihat apakah memang penggunaan discovery learning ini meningkatkan hasil belajar siswa atau tidak. Ya, saya rasa sekian dari saya pertanyaannya Bu. Saya harap bisa mungkin lagi untuk kedepannya kan masih banyak prosesnya ya untuk PPL nanti selanjutnya. Semoga lancar proses PPG-nya dan sukses selalu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Mohon Saya maaf, kembalikan Bu. ke dokter. Ya. Boleh langsung keluar, Bu Muslimah. Iya, ya. Iya, ya. Ya, baik. Selamat ya, Ibu Muslimah. Iya, Bu, Pak. Makasih, Pak. Iya. Makasih banyak. Ya. Ya.
Ya. Satu Boleh lagi ya keluar. Pak Mika, Ya Bu, ya satu lagi Bu Bu. Malahayati. Bu Mala Bu. Bu Muslimah boleh keluar dulu Bu. Left, merah, merah di bawah ujung. Live room nih Pak. Ya di bawah ada warna merah bawah, urusan ke bawah. Mana Bu Pak? Dado Pak. Paling bawah. Dado Pak. Dekat more. Ah, live room nih. Iya Bu, iya Bu. Nah, terus Klik tuh. live room nih. Ya. Live meeting. Background room nih. Ya, ya Bu. Ya. Nah, Pak, udah masuk Bapak, Bu. Media dalam penelitian kita kan metodenya dia video rak. Bu Mala, Bu Mala, Bu Mala. Iya Pak. Giliran Ibu, Bu. Masuk Pak. Ya, ada Bu. Lanjut Bu. Baik. Ini mau ngomong, mulai mau batuk deh. Kalau diam nggak batuk nih.